Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pabrik tekstil PT Dupantex Pekalongan bangkrut. Ratusan buruhnya minta perusahaan membayarkan pesangon mereka hingga senilai 31 miliar rupiah. Meski bisa dilakukan secara daring, puluhan orang tua dan siswa tetap datang ke SMP Negeri 23 Semarang untuk daftar ulang setelah diterima sebagai siswa baru. Seorang penjual sayuran keliling yang juga menjadi petugas Pantarlih mendatangi pelanggannya sekaligus melakukan proses coklit di Klaten. Mengantisipasi penjualan aset pabrik, ratusan buruh tekstil di Pekalongan menduduki pabrik tempat mereka bekerja. Para karyawan khawatir manajemen menjual aset tetapi belum membayar gaji dan pesangon para karyawan. Aksi tenda keprihatinan digelar sedikitnya 800-an karyawan pabrik tekstil Dupantex di Jalan Raya Tirto, Pekalongan. Secara bergantian, para karyawan menjaga pintu pabrik untuk mengawasi manajemen yang diduga akan menjual aset pabrik secara sepihak. Para karyawan khawatir hak mereka berupa gaji selama 3 bulan dan pesangon dengan total 31 miliar rupiah tidak dibayarkan manajemen. Mediasi dilakukan dengan mengikuti sertakan anggota DPRD dan sebelumnya para karyawan berhasil menggagalkan penjualan aset pabrik sementara pesangon karyawan tak kunjung dibayar manajemen. Dan mesin tersebut diturunkan kembali dan truk tersebut sudah kembali pulang ke Bandung. Kami kepengen secepatnya permasalahan ini ya bisa terselesaikan. Jadi yang agak alot memang terkait jaminan ya. Jadi dari pihak kuasa hukum Dupantex itu diajak ngobrol mengenai jaminan itu katanya tidak ada jaminan. Padahal nominalnya itu 31 miliar, tidak mungkin kita mau sepakati. Total berapa karyawan? Total untuk keseluruhan 886. Kelihatannya manajemen ya siap untuk tuntutan itu dipenuhi. Cuman minta waktu atau dia menyebut ya ingin kelihatannya menjual aset. Apapun ya kita merasa sakit karena karyawan ternyata kan sudah disakiti, 3 bulan tidak dibayar, ada uang lembur tidak dibayar, terus BPJS kartu ketenagakerjaan sekian tahun tidak dibayar, ini kan menimbulkan permasalahan. Harga minyak kita di Boyolali yang naik memicu kenaikan harga minyak goreng curah. Tingginya harga minyak goreng juga membuat pedagang batagor keliling pusing 7 keliling. Naiknya harga minyak goreng minyak kita di Pasar Boyolali Kota juga memicu kenaikan harga minyak goreng curah. Saat ini pedagang mengaku harga 1 karton minyak kita naik dari Rp170.000 menjadi Rp180.000. Kondisi ini memaksa mereka menjual minyak kita Rp15.500 hingga Rp16.000 per liternya. Sedang harga minyak goreng curah juga ikut naik dari Rp16.000 menjadi Rp17.000 per kilogram. Konsumen pun mencari mana yang lebih murah pada saat membeli. Ngecer kalau misalnya setengah ya 15,5 bisa, tapi kalau eceran persatuan 16.000 saya jual. Udah berapa lama? Ya sekitar 2 minggu. Minyak curah 17.000. Naik? Iya naik juga. Berapa? Sebelumnya 16. Kalau curah itu kan 1 kilo bukan 1 liter, jadi lebih banyak. Yang curah gitu kalau jernih ya beralih ke curah, tapi kalau enggak ya minyak kita. Yang lainnya udah enggak diburu. Naiknya harga minyak goreng yang saat ini sudah berada di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp14.000 per liter membuat pedagang kecil seperti penjual batagor dengan gerobak keliling mengurut dada. Harga minyak goreng dan bahan baku batagor naik, tapi mereka tak bisa menaikkan harga jual. Ya, harusnya kan kalau bisa kan di sekitar 15-an atau sekitar 14-an gitu masih terjangkau lah. Kalau sekarang harga-harga naik terus kayak gini ya untuk pedagang-pedagang kayak saya ini kan agak repot sih. Untuk kita ini agak repotan sih kalau untuk
mensiasatinya, mungkin dikurangin ya, konsumennya juga kurang. Naikin nggak mungkin? Dinaikin ya nggak mungkin, jualan siap saji kayak gini kan. Tak hanya minyak goreng, harga beras juga naik Rp500 per kilogram. Beras premium jenis Mentik Wangi yang sebelumnya dijual Rp17.000 kini naik menjadi Rp17.500 per kilogram. Sedangkan beras medium naik dari Rp15.000 menjadi Rp15.500 per kilogram. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Diterima masuk sekolah, puluhan orang tua dan siswa di Kota Semarang datang ke sekolah untuk daftar ulang. Padahal daftar ulang bisa dilakukan secara daring tanpa harus datang ke sekolah. Puluhan orang tua dan siswa Selasa pagi berdatangan ke SMP Negeri 23 Semarang untuk daftar ulang. Ya, daftar ulang dilakukan orang tua setelah sehari sebelumnya sekolah mengumumkan daftar siswa yang diterima di sekolah tersebut. Daftar ulang ini bersifat wajib untuk verifikasi berkas yang diperlukan, seperti bukti pendaftaran sekolah, kartu keluarga, dan akte kelahiran siswa. Daftar ulang dibuka mulai Selasa hingga Kamis dan bisa dilakukan secara daring. Jika siswa tidak mendaftar ulang, dinyatakan gugur atau mengundurkan diri. Selasa, Rabu, Kamis itu daftar ulang. Jadi anak-anak yang sudah dinyatakan PPD-nya keterima, maka wajib daftar ulang. Dan kalau tidak daftar ulang, maka dinyatakan mengundurkan diri. Nah, untuk daftar ulang itu bisa online dari rumah, bisa online dibantu di satuan pendidikan yang menerimanya. Ini kan kita lihat banyak orang tua yang datang karena apa? Ternyata masih ada pemikiran dari orang tua merasa tidak marem kalau tidak datang ke sekolah. Di tahun ajaran 2024-2025, SMP Negeri 23 Semarang menerima 256 orang siswa atau 8 rombongan kelas yang setiap kelasnya terisi 32 orang siswa. Sedang masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS atau hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2024-2025 adalah pada tanggal 22 Juli mendatang. Ali Mustaufirin melaporkan dari Kota Semarang. Ratusan anak usia di bawah 10 tahun mengikuti kejuaraan push bike di Boyolali. Selain untuk mengisi waktu libur sekolah, lomba balap sepeda tanpa pedal ini juga menumbuhkan kekuatan mental serta melatih bakat anak-anak. Dengan riang gembira, anak-anak usia 3 hingga 8 tahun ini berpacu melangkahkan kaki mereka mendorong sepeda tanpa pedal alias push bike sekencang mungkin menuju garis finish melalui lintasan yang dibuat di halaman kantor Setda Kabupaten Boyolali Sabtu dan Minggu lalu. Ada lebih dari 150 orang anak yang mengikuti kejuaraan push bike pertama yang berasal dari berbagai kota di Pulau Jawa. Ada 6 kelas yang dilombakan, yaitu kelas laki dan perempuan untuk anak kelahiran tahun 2016 hingga tahun 2021. Peserta harus beradu cepat melewati rintangan sepanjang 300 meter dengan 3 jalur lurus dan 8 tikungan. Agar tetap aman, peserta wajib mengenakan helm, sepatu, kaos tangan, serta pelindung siku dan lutut. Diselenggarakan Ikatan Sport Sepeda Indonesia, ISI Boyolali, kejuaraan ini selain untuk mengisi waktu libur sekolah anak dengan aktivitas positif, lomba push bike mengasah jiwa dan mental anak-anak ketika beradu cepat dengan teman seusianya dan jauh dari ketergantungan akan gawai. Untuk perkembangan push bike itu adalah berpengaruh pada istilahnya kita kebanyakan gadget ya. Tapi anak-anak sekarang dengan adanya push bike ini, kita hampir 50% itu tidak tergantung dengan gadget. Itu. Orang tua peserta menilai olahraga sepeda tanpa pedal atau push bike juga memiliki banyak manfaat bagi tumbuh kembang anak mereka. Anak-anak mereka pun tak sabar ingin mengikuti kejuaraan push bike berikutnya yang bakal menggunakan trek alami pedesaan khas Boyolali. Kalau sebagai tumbuh kembang anak, kalau push bike biar mengasah motorik otak kanan kiri anak biar cepat berkembang. Menurut saya salah satu olahraga yang benar-benar semangat anak-anak, semangat sambil bermain, olahraga sambil bermain seperti itu. Anak-anak happy, banyak teman-temannya seperti itu. Push bike adalah sepeda yang tidak memiliki pedal dan rantai penggerak.
Pushbike digerakkan menggunakan kaki yang diayun atau dikayu seperti anak sedang berjalan atau berlari, namun tetap dengan sadel sehingga sepeda dapat meluncur. Salah satu manfaat pushbike adalah melatih anak untuk bisa menjaga keseimbangan sebelum menggunakan sepeda kayu pada umumnya. Yulianto melaporkan dari Boyolali.